Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam pada seluruh rekan-rekan, saudara handetolan dimanapun Anda berada. Kembali pada malam hari ini saya menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya ini. Melanjutkan catatan kritis saya tentang isu-isu yang berkembang beberapa waktu belakangan ini. Pada malam hari ini, hari Senin malam, tanggal 30 Januari 2023, dari kawasan di sekitar Pulau Bali, tepatnya di Kota Negara Kabupaten Jembrana, saya menyapa Anda. Pada malam hari ini izinkan saya membahas tema tentang demo para kepala desa beberapa waktu lalu ke Jakarta, ke gedung DPR RI ini, di mana tuntutannya itu mereka menuntut masa jabatan kepala desa ditingkatkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk, kalau tidak salah, 3 periode jabatan. Ini hal yang sangat menarik sekali, tidak hanya untuk kita cermati saja, untuk kita kaji bersama, tetapi ini kaitannya dengan bagaimana kita mengkrit tatanan sosial ke depannya berkaitan dengan tuntutan mereka ini. Pandangan saya yang perlu dicermati dengan tuntutan ini, ada beberapa hal yang perlu kita stressing untuk kita cermati. Misalnya yang pertama, apakah tuntutan ini merupakan kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat di semua tanah air ini, yang notabene desa-desa itu tersebar di seluruh negeri ini. Jadi pertanyaan kritisnya, apakah ini kebutuhan masyarakat di seluruh desa di Nusantara ini atau tidak? Atau mungkin ini kebutuhan atau keinginan rekan-rekan yang demo ke Jakarta itu. Nah, itu hal kritis yang harus kita temukan jawabannya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tuntutan ini, tentunya kita harus mencoba melihat dari bagaimana tatanan sosial itu dibuat dalam satu kawasan desa yang dikaitkan dengan rencana pembangunan di desa, proses pembangunan di desa, kemudian pengawasan pembangunan di desa, dan yang tidak kalah pentingnya tatanan sosial di setiap desa tadi dikaitkan dengan bagaimana regenerasi terjadi dalam satu desa. Itu hal kritis kedua yang perlu kita cermati, sehingga nantinya kita bisa menyimpulkan apakah ini perlu disetujui oleh masyarakat atau diamini oleh masyarakat, atau ini cukup merupakan riak-riak demokrasi yang sah-sah saja dituntut oleh para kepala desa yang kebetulan menjabat dan ikut demo beberapa waktu lalu ke DPR RI. Nah, langsung saja agar tidak terlalu panjang vlog saya ini, sambil saya menikmati minuman khas Nusantara Nusantara kita, itu minuman jamu kunyit ya. Izin ya. Nah, jadi kalau kita takar, apakah tuntutan itu merupakan kebutuhan publik atau kebutuhan masyarakat? Secara kasat mata, tentunya sebelum terjadi demo itu rasanya kita tidak pernah membaca, menonton, mendengar masyarakat dalam bentuk NGO atau kelompok atau mungkin partai politik yang menerima aspirasi dari publik yang meminta agar dievaluasi atau dikaji atau dinaikkan masa jabatan kepala desa ini. Rasanya belum ada, kecuali kasus
atau peristiwa para kepala desa itu menuntut langsung ke DPR RI. Jadi dari sana saja kita sudah melihat bahwa itu mungkin saja bukan kebutuhan masyarakat. Langsung saja. Jadi bukan kebutuhan masyarakat. Rasanya ini perlu kita cermati bersama. Mudah-mudahan teman-teman kepala desa se-Indonesia itu juga bisa atau mau mendengarkan aspirasi masyarakat yang terjadi setelah mereka melakukan tuntutan, terutama di media-media sosial termasuk media mainstream. Jadi saya pribadi, ini langsung secara saya pribadi, pandangan saya itu bukan kebutuhan masyarakat, kemungkinan besar. Nah, mestinya DPR RI mencermati itu dengan hati-hati, tidak langsung ujug-ujug menyetujui, karena ini akan berdampak terhadap banyak hal, mulai dari penganggaran, kemudian bagaimana mengagendakan kebijakan-kebijakan di tingkat lokal termasuk program dan kegiatannya. Tetapi semangat untuk membangun desa harus kita kuatkan terus. Nah, itu sebenarnya yang perlu dicermati. Kemudian poin kedua, hal kritis. Yang saya sampaikan poin kedua tadi, ketika kita melihat satu kawasan desa dimanapun itu, pasti ada komunitas, pasti ada masyarakat, kemudian ada demografi penduduk di desa. Nah, kalau kita cermati ini, dalam setiap kelompok masyarakat pasti ada generasi. Kalau kita meminjam teori generasi, ada teori baby bomber, kemudian generasi baby bomber, kemudian ada generasi X, generasi Z, generasi Y, generasi milenial. Nah, kalau kita hubungkan dengan tuntutan 9 tahun yang katakanlah dapat menjabat mungkin 3 periode, berarti kan 9 dikali 3, 27 tahun. Nah, ini biasanya fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan, jarang sekali pejabat kepala desa mau menjabat 1 kali. Secara umum kita lihat, mungkin kasat mata memang belum ada penelitian, perlu juga kita melakukan penelitian, tetapi secara kasat mata bisa kita cermati, seseorang menjabat kepala desa, baru menjabat, biasanya setelah menjabat 1 kali kepingin lagi. Nah, kalau diberikan ruang 3 kali, kemungkinan besar akan ingin 3 kali. Artinya katakanlah 9 kali 3 berarti 27 tahun. Nah, jika hal ini dihubungkan dengan teori generasi tadi, maka bisa saja tafsiran saya, bisa saja dugaan saya, bisa saja proses regenerasi kepemimpinan di desa itu akan sedikit terganggu. Karena memang kalau kita melihat secara umum di tempat lain, tidak hanya jabatan kepala desa, ini juga mungkin berguna untuk menentukan masa jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten kota, kepala daerah di tingkat provinsi, presiden, atau kepala negara. Di Amerika misalnya presidennya 4 tahun, di Indonesia presidennya 5 tahun, di tempat lain di kisaran angka itu. Artinya apa? Artinya memang perumus kebijakan ini sepertinya menggunakan referensi teori generasi tadi. Sehingga ada ruang yang diberikan setiap generasi untuk memimpin satu kawasannya. Jadi setiap generasi diberikan ruang untuk memimpin sesuai dengan levelnya. Mulai dari desa, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian negara. Nah, itu dugaan saya, hipotesis saya yang dijadikan referensi oleh lembaga-lembaga atau negara-negara atau organisasi-organisasi untuk memberikan ruang jabatan, 1 periode di jabatan itu kisaran 4-5 tahun, tidak lebih. Bahkan saya pandang kemarin, hari ini regulasi yang ada di tempat kita ini, jabatan kepala desa itu 6 tahun. Ini sebenarnya secara pribadi saya tidak setuju. Karena pendekatan saya menggunakan teori generasi tadi. Kemudian bagaimana upaya untuk memberikan ruang hal yang namanya regenerasi kepemimpinan. Nah, kesimpulannya pada vlog malam hari ini, pandangan pribadi saya,
saya dengan sadar, menurut pandangan saya, tidak menyetujui tuntutan 9 tahun itu. Karena dia kurang memiliki kesesuaian dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kurang bersesuaian dengan teori kepemimpinan, kurang bersesuaian dia dengan teori generasi. Jadi karena kalau kita kaitkan dia dengan teori kepemimpinan, di sana ada beberapa fungsi pemimpin, mulai dari memberikan instruksi, memberikan pengawasan, sebagai person yang diajak konsultasi oleh masyarakat, kemudian fungsi delegasi. Nah ini tentunya sangat riskan kalau orang itu sampai memimpin 9 kali 3 tahun. Sementara sejak menginjak abad ke-21 ini, kalau tidak salah, kita sudah masuk ke yang namanya abad virtual, abad digital. Abad digital dan abad virtual ini yang pasti itu adalah perubahan. Jadi kalau yang pasti itu adalah perubahan, perubahan itu terjadi demikian cepat. Nah apa jadinya ketika pemimpin itu orangnya itu-itu saja selama 27 tahun. Siapa yang bisa menggaransi person itu mampu mengikuti perkembangan teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya ini yang tidak hanya hitungan tahun tetapi bahkan hitungan bulan. Nah tentunya kalau kita mau merancang atau merumuskan organisasi yang sifatnya hybrid, kalau meminjam istilah organisasi yang hybrid, yang peka terhadap perubahan sosial, maka kepemimpinan ini tentunya diberikan ruang setiap generasi untuk muncul. Sehingga kalau itu yang kita tekankan, berarti periodisasi masa jabatan itu harus dibatasi. Tidak sampai lebih 2 tahun dan tidak sampai lebih 5 tahun setiap satu periode jabatan. Nah itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hiruk pikuk tuntutan kepala desa ke DPR RI untuk penambahan masa jabatan, penambahan panjang satu periode jabatan yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Kesimpulannya saya tidak setuju dengan hal alasan atau reasoning yang telah saya sampaikan tadi. Demikian hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan isu tersebut. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam. Salam dari Jembrana, Bali. Terima kasih.